Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ke-12 ini saya mau menjelaskan mengenai tentang kerusakan pada kabel dan konektor jaringan. Yang pertama, kerusakan pada kabel dan konektor jaringan. Kabel dan konektor merupakan media penghubung antara komputer dengan komputer lain atau dengan peralatan lain yang digunakan untuk membentuk jaringan. Kabel dan konektor untuk membuat jaringan LAN yang banyak digunakan ada tiga jenis, yaitu A. Jenis kabel jaring syarat optik menggunakan konektor NC dan ST. B. Jenis kabel OTP dengan konektor SG 45. Yang C. Jenis kabel koaksial dengan konektor BNC. Untuk yang kedua, gangguan atau kerusakan hub atau switch merupakan terminal atau pembagi signal data bagi kartu jaringan network card. Jika hub mengalami kerusakan, berarti seluruh jaringan juga tidak dapat berfungsi untuk berkomunikasi antar workstation dengan server. Apabila terjadi kerusakan pada hub, dapat dilihat pada lampu indikator power dan lampu indikator untuk masing-masing workstation. Apabila lampu indikator power hub atau switch mati, berarti kemungkinan besar hub tersebut rusak. Jika ada lampu workstation yang tidak menyala, menyatakan bahwa komputer workstation sedang tidak aktif atau tidak hidup, atau ada gangguan pada komputer workstation tersebut. Yang ketiga, mengapa tidak bisa sharing data? Hal ini sering terjadi dikarenakan sering pada komputer masih disable, jadi kita harus mengaktifkan terlebih dahulu, dan biasanya karena IP yang kita gunakan salah atau sama dengan IP komputer lainnya dengan IP yang berbeda. Yang keempat, permasalahan komputer tidak terdeteksi oleh komputer lain. Hal ini sering terjadi dikarenakan alamat digunakan dan IP yang kosong, lalu ganti IP address sehingga bisa terdeteksi oleh komputer lain. Selain itu, kita juga bisa mengecek apakah komputer kita bisa terkoneksi dengan komputer orang lain, lalu ketik ping run, misalnya ping 192.168.0.89. Nanti akan muncul balasannya jika reply from. Berarti komputer kita sudah terkoneksi dengan baik. Jika muncul request timeout, maka komputer kita tidak bisa terkoneksi dengan komputer lain. Yang kelima, tidak munculnya local area connection. Hal ini kemungkinan besar kita lupa untuk menginstal driver network adapter. Jadi yang harus dilakukan adalah menginstal driver network adapter terlebih dahulu. Biasanya kalau kita sudah menginstal driver, akan muncul local area connection tersebut. Yang keenam, icon LAN area connection tidak berkedip biru. Hal ini sering terjadi karena kita dalam memasang konektor kurang tepat. Coba lihat lampu indikator pada konektor, apakah sudah menyala atau belum. Jika belum, coba cabut dan tancapkan kembali. Setelah itu, kalau masih belum, coba periksa konektor pada hub, apakah sudah dikonekkan dengan hub atau belum. Jika belum connect, hingga lampu indikator pada hub menyala dan pada komputer muncul menu pesan connection 100 Mbps. IP yang kita gunakan sama dengan komputer lain. Gunakan program IP scan untuk melihat IP yang sedang aktif dan IP yang masih kosong. Yang ketujuh, lambatnya jaringan dan bagaimana cara memperbaiki performanya. Dalam suatu infrastruktur jaringan yang sangat besar, dalam suatu jaringan yang efisien adalah suatu keharusan. Jika desain infrastruktur jaringan kita tidak efisien, maka aplikasi resource jaringan pun menjadi sangat tidak efisien dan terasa sangat lambat. Performa jaringan yang sangat lambat ini biasanya disebabkan oleh congestion jaringan atau banjir paket pada jaringan, di mana trafik data melebihi data dari kapasitas bandwidth yang ada sekarang. Kalau boleh diibaratkan seperti jalan ibu kota pada zaman sibuk, kapasitas jalan tidak mencukupi dengan berjebelnya jumlah kendaraan yang membadati jalanan. Akibatnya adalah kemacetan yang luar biasa. Yang ke-8, kerusakan jaringan karena serangan trojan virus. Jika environment jaringan adalah Anda terinfeksi dengan trojan virus yang menyebabkan sistem Anda dibanjir oleh program juga berbahaya, program, maka jaringan akan mengalami suatu congestion yang mengarah pada kelambatan sistem jaringan Anda dan terkadang menghentikan jalannya jaringan. Anda memerlukan proteksi jaringan yang sangat kuat untuk melindungi dari serangan trojan virus dan berbagai macam dengan jaringan lainnya. Software antivirus yang
diinstal terpusat pada driver antivirus yang bisa mendistribusikan data signatur secara otomatis kepada klien. Setidaknya akan memberikan peringatan dan DDI kepada klien. Dan jika ingin mendapatkan perlindungan yang sangat solid dan proaktif, maka software keamanan jaringan Corporate Defender adalah solusi Anda. Yang kesembilan, sering lambat jaringan waktu proses authentication. Jika dalam corporate Anda mempunyai banyak site yang di-link bersama dan setiap site atau cabang dan kantor pusat dikonfigurasi sebagai Active Directory, site terpisah dan domain controllers diintegrasikan dengan DNS server. Di saat pihak Polres dan Vigo user pada kantor cabang sering mengalami proses logon yang lambat, sekali akan time out. Hal ini akibat dari masalah bottleneck saat komunikasi interlink lewat koneksi one link yang menjurus lambatnya sistem. Terima kasih, itulah penjelasan yang saya dapat berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.